Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin membahas mengenai 9 ciri wanita atau istri yang tidak pantas atau tidak mungkin dipertahankan. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan seorang suami pada akhirnya berpikir untuk mengakhiri hubungan dengan pasangan atau dengan istrinya, ya. Namun sebelum lanjut ke tema, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kubis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya. Nah, makanya agar semua itu tidak terjadi, Kang Kubis rekomendasikan produk yang satu ini agar pasangan tetap tampil cantik sepanjang hari. Untuk merawat kulitmu agar semakin cantik dan bersinar, pakailah Anzora. Kira-kira apa sih yang terjadi sehingga si suami ini nekat, ya? Yang pertama adalah karena terlalu sering mengulang kebohongan pada suami, ya. Karena siapapun ini tentunya ketika sudah pernah dibohongi, maka untuk menciptakan sebuah kepercayaan terhadap orang yang sudah membohongi ini butuh waktu yang sangat lama untuk kembali move on dan mempercayainya. Namun ternyata belum sempat kembali, ya, belum sempat 100% percaya, istri sudah melakukan kebohongan lagi. Atau bahkan mungkin karena sudah pernah betul-betul terpergok, ya, melakukan sebuah kebohongan, melakukan sebuah kesalahan, namun ia tetap berusaha kembali melakukan kesalahan walaupun awalnya mungkin sudah minta maaf. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah bertahan di dalam hal yang tidak dibenarkan. Nah, ini tentunya tidak dibenarkan di sini adalah mungkin juga tidak dibenarkan secara umum. Nah, tidak dibenarkan di sini tentunya ketika hal ini dilakukan ada orang yang tidak menyukainya. Di sini termasuk adalah suami. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, dia selalu membantah perintah suami, ya. Tentunya di sini adalah perintah-perintah yang baik lah, ya. Yang baik ini pun selalu dibantah oleh si istri. Nah, ketika ini sering terjadi atau kerap kali terjadi setiap hari, siapapun tentunya berpikir dua kali untuk mempertahankan sifat-sifat yang dimiliki oleh si istri ini. Pada akhirnya seseorang akan berpaling ketika ini terus dirasakan, ya. Lalu yang keempat adalah dia tidak segan ketika berkata, selalu menyakiti hati pasangan atau suami. Nah, ini. Padahal di sini sakit hati ini sangat lama sembuhnya, butuh waktu yang tanpa batas, ya, tergantung bagaimana proses penyembuhannya. Namun ketika mungkin sakit secara zahir atau fisik, ini perlahan akan menghilang, walaupun bisa jadi ketika itu luka secara fisik, ini bekasnya tetap masih ada. Ini yang sulit hilang adalah bekasnya. Maka dari itu saya percaya sahabat semua selalu akan berhati-hati ketika berkata atau berbicara, baik dengan suami maupun dengan orang lain. Saya percaya itu, ya. Yang kelima, ia suka mengkhianati suami. Mungkin bisa jadi mengkhianati ketika dia diberi sebuah kepercayaan, ya. Ini luas, jadi tidak perlu saya jelaskan satu persatu, ya. Ini karena tentunya ketika seorang suami mempercayakan semua hal kepada istri atau sebagian lah, ya, kepada istri, ini adalah hal yang wajar. Karena ketika si suami tidak ada, si istri pada saat itu sementara adalah kepala rumah tangga. Ini. Lalu kemudian yang keenam, ini tentunya adalah hal yang tidak menyenangkan ketika si istri selalu mengungkit kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan untuk suami, ya. Ini
Padahal ketika seseorang ini sudah menikah betul-betul, maka eh, apapun yang dilakukan tujuannya adalah untuk kebahagiaan bersama. Jadi tidak ada harus saling mengungkit satu sama lain, ya. Karena ketika itu untuk kebaikan, tentunya kebahagiaannya adalah dirasakan bersama. Lalu kemudian yang ketujuh, dia tidak menyukai keluarga si suami. Dia hanya menginginkan si suami ini harus tetap menyayangi keluarga si istri, namun dia sendiri tidak mau menyukai keluarga suami. Ini kan tentunya tidak adil, ya. Jadi ketika sudah berumah tangga, ini sebaiknya saling menyayangi dengan keluarga masing-masing. Artinya si suami juga harus menyayangi keluarga istri, si istri juga harus menyayangi keluarga suami. Jadi ini saling sinergi demi kebahagiaan semuanya tentunya. Ini adalah hal yang sangat penting, ya. Lalu kemudian yang kedelapan adalah dia selalu sibuk di luar rumah tanpa memperdulikan tugas-tugas dia sebagai seorang istri. Ini tentunya adalah ketika terus di luar rumah, padahal ketika seorang istri harus tahu kapan dia melakukan hal-hal terbaik untuk pasangan. Jadi ketika suami pulang, istri nggak ada dengan keberadaan yang tidak jelas, ini tentunya juga membuat suami kurang senang hatinya, ya. Jadi ketika jelas mungkin bisa dimaafkan, ya, walaupun sebetulnya secara hukum tegas mengatakan bahwa saat istri keluar rumah tanpa izin suami itu dilarang, ya. Yang kesembilan, ini adalah tentunya hal yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun, yaitu istri tidak mau merawat pada saat si suami sakit. Nah, biasanya ini akan gampang terlihat, ya. Jangankan kok nunggu sakit, si suami sudah tidak bekerja saja, tentunya rasa tidak suka ini sudah terlihat. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di tengah keluarga sahabat semua, ya. Walaupun kita tahu, ya, di sini ketika si suami menganggur, mungkin hal yang lebih baik dilakukan adalah berdoa sama-sama agar Tuhan segera memberikan pekerjaan atau agar si suami ini dimudahkan rezekinya. Ini adalah hal yang terbaik karena rezeki seseorang ini tidak ada rezeki yang tertukar, baik seseorang ini sedang bekerja atau tidak. Ya, ketika sudah jatahnya, iya, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gubis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Gubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.